Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-49 dari 81 topik. Pengertian membuktikan, pentingnya pembuktian, dan beban bukti, bagian kedua. Pentingnya pembuktian. Dalam suatu pemeriksaan perkara di pengadilan, yang paling penting adalah pembuktian, karena tujuan dari pemeriksaan perkara di pengadilan adalah mendapatkan putusan hakim yang adil. Putusan yang adil hanya dapat dicapai apabila hakim mengetahui siapa yang benar dan siapa yang tidak benar di antara para pihak berperkara, serta apa yang benar dan apa yang tidak benar. Untuk itu, perlu diingat adanya doktrin yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya dianggap tidak benar. Oleh karena itu, bukti sebagai petunjuk adanya kebenaran adalah sangat penting. Sebagaimana dikatakan Martiman Projohamijoyo, membuktikan berarti memberikan keyakinan kepada hakim akan kebenaran terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa itu. Dapatlah dikatakan bahwa secara tidak langsung bagi hakim oleh karena hakimlah yang harus mengonstatir peristiwanya, mengualifisir, dan kemudian mengonstituir. Pembuktian menempati posisi penting agar dapat dijatuhkannya putusan berdasar atas pembuktian tersebut. Tugas hakim adalah menetapkan hukum atau undang-undang, menetapkan apa yang menurut hukum antara kedua pihak berperkara, dan inilah yang merupakan tujuan dari pembuktian. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar putusannya menentukan siapa yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan. Dalam melakukan pemeriksaan perkara dalam persidangan itu, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian. Ketidakpastian hukum, atau rechtsozekerheid, dan kesewenang-wenangan akan timbul jika hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya meskipun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini, masing-masing pihak berperkara berusaha membuktikan kebenaran dalil atau pendirian masing-masing yang dikemukakan kepada hakim yang akan memutus perkara mereka. Beban bukti dan pembuktian. Suatu masalah yang sangat penting dalam pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Selain keyakinan hakim akan peristiwa yang benar-benar terjadi berdasarkan alat bukti, hakim harus juga mengindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang menjadi sengketa. Dengan lain perkataan bahwa pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembebanan pembuktian yang berat sebelah berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban terlampau berat dalam kekalahan yang sangat menyakitkan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum, atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban bukti dan pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai pelanggaran hukum atau undang-undang, yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim pada pengadilan yang lebih rendah. Beban bukti dan pembuktian mempermasalahkan tiga hal berikut: siapakah yang harus membuktikan? Apakah yang harus dibuktikan? Bagaimana cara membuktikan? Tentang siapa yang harus membuktikan. Telah diketahui bahwa yang mencari kebenaran dan menetapkan atau mengonstatir peristiwanya adalah hakim. Peristiwa itu ditetapkan atau dikonstatir oleh hakim setelah hakim menganggap terbukti benar. Kalau hakim yang harus mengonstatir peristiwanya, siapakah yang wajib membuktikan? Dengan perkataan lain, kepada siapakah di antara penggugat dan tergugat diharuskan membuktikan? Asas pembagian beban pembuktian. Mengenai siapa yang harus membuktikan yang merupakan asas pembagian beban bukti dan pembuktian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, Pasal 1865 KUH Perdata, ditentukan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ini berarti bahwa kedua belah pihak-pihak, baik penggugat maupun tergugat, dapat dibebani dengan pembuktian. Misalnya, penggugat wajib membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat wajib membuktikan kebenaran bantahan yang diajukan. Penggugat tidak wajib membuktikan kebenaran bantahan tergugat, begitu pula sebaliknya tergugat tidak harus membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Jika penggugat tidak dapat membuktikan dalil yang diajukannya, ia harus dikalahkan.
Demikian pun jika tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran bantahannya, ia harus dikalahkan. Tetapi siapa yang diharuskan membuktikan dan ia dapat membuktikan, belum tentu orang ini dimenangkan. Inilah risiko pembuktian. Ketentuan Pasal 163 HIR. Pasal 283 RBG, kurang lengkap. Mestinya ditambahkan kata, jika dibantah, sehingga kalimatnya akan berbunyi sebagai berikut, barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, jika dibantah, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Sebab, kalau orang mengatakan mempunyai hak atau menunjuk suatu peristiwa dan hak, atau peristiwa itu diakui oleh pihak lawan, peristiwa atau hak yang didalilkan tersebut tidak perlu dibuktikan. Subekti berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, Pasal 1865 KUH Perdata belum dapat dikatakan jelas. Sebagai contoh dikemukakan peristiwa sebagai berikut, seorang penjual, menjadi penggugat, menagih pembayaran dari pembelinya, menjadi tergugat, dengan dalil bahwa ia telah menjual dan menyerahkan sebuah barang kepada pembeli, selaku tergugat. Akan tetapi, pembeli belum juga membayar harga barang yang telah dibeli dan diterimanya. Dalam perkara ini, dapat dimengerti jika penjual atau penggugat dibebani dengan pembuktian tentang adanya jual beli dan penyerahan barang. Akan tetapi, hal itu adalah tidak pada tempatnya jika ia juga dibebani pembuktian tentang pembeli atau tergugat belum membayar harga barang. Pembebanan pembuktian semacam ini terlampau berat meskipun mengenai belum dibayarnya harga barang sebenarnya juga merupakan dalil penggugat yang dipergunakan sebagai dasar haknya untuk menuntut. Kalau pembeli atau tergugat membantah hak penjual atau penggugat dengan menunjuk suatu peristiwa, yaitu pembayaran, ia, pembeli atau tergugat, harus membuktikan peristiwa pembayaran yang diajukannya. Sebagai contoh lain, kalau seorang yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris menuntut pembagian harta peninggalan karena belum pernah diadakan pembagian warisan, sudah selayaknya jika ia dibebani dengan pembuktian bahwa ia adalah ahli waris dan bahwa barang-barang sengketa termasuk harta warisan dari si pewaris. Akan tetapi, jika ia juga dibebani pembuktian bahwa warisan belum dibagi, itu adalah suatu pembebanan yang terlampau berat. Kalau tergugat, atau orang yang digugat untuk melakukan pembagian harta warisan, membantah hak penggugat untuk mendapat warisan dengan menunjuk suatu peristiwa pembagian warisan telah diadakan, tergugat harus membuktikan adanya peristiwa pembagian warisan itu. Ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBG hanya dapat dipegang sebagai pedoman saja bagi majelis hakim dalam menentukan beban pembuktian, atau proof burden. Ini memang merupakan problem yuridis yang sulit dipecahkan sehingga menjadi alasan bagi hakim kasasi untuk membatalkan putusan hakim yang memeriksa fakta, atau judex facti. Selain asas beban bukti atau pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, dan Pasal 1865 KUH Perdata, ada beberapa pasal dalam perundang-undangan yang juga mengatur siapa harus membuktikan, tetapi pengaturannya lebih tegas sebagai berikut. 1. Pasal 533 KUH Perdata, orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan iktikat baiknya, siapa yang mengemukakan adanya iktikat buruk harus membuktikannya. 2. Pasal 1244 KUH Perdata, kreditur dibebaskan dari pembuktian kesalahan dari debitur dalam hal adanya wan prestasi. 3. Pasal 1365 KUH Perdata, tentang perbuatan melawan hukum, atau ontreh mati gedaat, atau unlawful act, beban pembuktian ada pada si pelanggar. 4. Pasal 1934 KUH Perdata, mengenai sewa dan bunga yang harus dibayar, beban pembuktian ada pada debitur yang sudah membayar cicilan. 5. Pasal 468 ayat 2 KUH Dagang, tentang pengangkutan, beban pembuktian ada pada pengangkut barang. 6. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jika gugat cerai didasarkan pada alasan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, beban pembuktian diberikan kepada tergugat. Sebagaimana juga dikemukakan oleh subekti bahwa Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG yang dipakai sebagai asas beban pembuktian dapat dikatakan kurang jelas. Hal ini juga disebabkan pasal tersebut mengharuskan kedua belah pihak membuktikan sehingga tidak memberikan jalan keluar mengenai masalah pokok dalam beban pembuktian, yaitu siapa yang lebih dahulu harus membuktikan jika kedua belah pihak mengajukan dalil, mengingat risiko pembuktian, yaitu siapa tidak dapat membuktikan pasti dikalahkan.
Karena pasal tersebut tidak dapat menyelesaikan persoalan siapa lebih dahulu membuktikan, timbul berbagai teori tentang beban pembuktian sebagai berikut, teori pembuktian subjektif. Menurut teori ini, suatu proses perkara perdata selalu merupakan pelaksanaan hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan hukum subjektif sehingga siapa mengemukakan atau mengaku mempunyai suatu hak, ia harus membuktikannya. Penggugat membuktikan adanya peristiwa yang menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa atau syarat-syarat umum serta ada peristiwa-peristiwa yang bersifat menghalang-halangi dan bersifat membatalkan. Misalnya, penggugat menuntut tergugat membayar harga penjualan suatu barang, maka penggugat harus membuktikan adanya persesuaian kehendak, harga, serta penyerahannya, sedangkan tergugat jika menyangkal dengan mengatakan ada cacat dalam persesuaian kehendak atau hak penggugat hilang karena sudah ada pembayaran, ia harus membuktikan itu. Teori ini tidak memecahkan masalah beban pembuktian karena tetap saja keduanya harus membuktikan. Teori pembuktian objektif. Menurut teori ini, kedua belah pihak membuktikan menurut hukum objektif. Pihak penggugat membuktikan apa yang menurut hukum objektif menimbulkan hak padanya, sedangkan tergugat membuktikan hal-hal yang meniadakan atau menghapuskan hal-hal yang menurut penggugat merupakan dasar haknya. Sebagai contoh, penggugat, selaku pembeli, menuntut agar tergugat, selaku penjual, menyerahkan barang yang sudah dibeli oleh penggugat dan harganya telah dibayar. Jika dalam jawabannya tergugat menyatakan bahwa jual beli antara penggugat dengan tergugat adalah batal karena tergugat telah dipaksa oleh penggugat untuk menjual barang sengketa kepada penggugat, dalam kasus ini penggugat harus membuktikan bahwa unsur-unsur sahnya jual beli telah dipenuhi, sedangkan tergugat membuktikan adanya unsur paksaan, di mana paksaan merupakan hal yang menghalangi hak menuntut dalam jual beli tersebut. Teori pembuktian hukum acara. Teori ini menekankan pada asas audi et alteram partem, atau asas kedudukan, prosesuil, yang sama pada para pihak berperkara di muka hakim. Ini berarti bahwa hakim dalam membagi beban bukti harus berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut. Teori pembuktian kepantasan. Menurut teori ini, pihak yang harus membuktikan lebih dahulu adalah pihak yang paling mudah untuk mengajukan alat bukti atau membuktikan. Teori ini sifatnya kasuistis, dalam kasus tertentu mudah penerapannya, tetapi dalam kasus lain sangat sulit diterapkan sehingga teori ini ditinggalkan. Itulah topik ke-49 hukum acara perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.